Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur pada Tuhan kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 20. Demikian. Maka Sofar orang Naamah menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekedap mata? Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti dahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam hatinya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya, dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada pasal 20 ini kita masih melihat tentang perdebatan Ayub dengan sahabat-sahabatnya atas penderitaan yang dialami Ayub. Kali ini pernyataan dari Sofar yang berpendapat bahwa kebujuran orang fasik adalah sementara dan menuju pada kebinasaan. Jika hal itu ditujukan pada Ayub, ya seperti yang dikisahkan dalam pasal-pasal sebelumnya, memang Ayub mengalami berkat yang luar biasa atau kemujuran yang luar biasa. Diberkati dengan harta yang melimpah, anak-anak yang luar biasa. Dan ternyata memang dalam sekejap semuanya hilang, lenyap. Bahkan Ayub akhirnya mengalami penderitaan. Namun dengan anggapan itu Sofar tidak melihat sedikit pun hal baik yang ada dalam diri Ayub, atau penilaian Sofar sangat menganggap Ayub sama dengan orang fasik atas apa yang dialaminya. Sehingga persahabatan yang mereka lakukan bisa menjadi rusak karena penilaian Sofar tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari orang lain menilai kita, termasuk kita pun menilai orang lain. Dan harus disadari bahwa seringnya penilaian yang kita lakukan tidak fair. Seolah-olah apa yang kita nilai lebih banyak negatifnya tanpa melihat ada sisi positif dari seseorang yang kita nilai. Padahal apapun yang dialami seseorang, semenderita apapun orang tersebut, pastilah ada sisi positif dalam dirinya. Oleh karena itu, mari kita belajar berhati-hati dalam menilai orang lain, karena pasti sama dengan diri kita. Setiap orang memiliki kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan. Dengan demikian, kita tetap menjaga relasi kita satu dengan yang lain dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar untuk menjaga relasi, persahabatan, persaudaraan tidak mudah, karena sering kali dihancurkan oleh penilaian-penilaian yang keliru. Karena itu, ajarkan kepada kami untuk bijak dalam menilai atau melihat teman, sahabat, saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan. Supaya relasi kami boleh tetap terjaga dengan baik. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.